Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum. Untuk pembahasan soal-soalnya, yuk simak pembahasan berikut. Nah, di sini ada soal yang pertama. Oke, ini adalah kuantitatif ya, jadi hitungan. Di dalam kelas terdapat 38 siswa. Berarti kita tuliskan aja, kita bikin bagan ya. Ada 38 siswa. Nah, kemudian nanti dibagi nih, ada banyaknya siswa laki-laki ya. Laki-lakinya itu 21. Berarti perempuannya berapa? Tinggal kamu kurangin aja, 38 dikurangi 21 berarti 17 ya. Nah, ini laki-laki, ini perempuan ya kan. Nah, kemudian apa nih di sini? 9 siswa diantaranya memakai dasi ya. Oh, ini yang laki-laki nih, kita masih bahas yang laki-laki ya. Siswa laki-lakinya 21 dan 19 diantaranya memakai dasi. Berarti ada yang pakai dasi, ada yang tidak ya gitu. Yang pakai dasinya 19 ya gitu kan, berarti yang tidak pakai dasinya 2 ya, tinggal dikurangin. Nah, jika jumlah siswa yang memakai dasinya itu 32 totalnya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi begini, dasi laki-laki ditambah dengan dasi yang perempuan totalnya 32. Oh kan dasi laki-laki ada 19 orang ya. Nah, sekarang dasi yang perempuan kita bisa cari ya. Berarti tinggal kita kurangin 32 dikurangi 19. Nah, dapat berapa tuh? 13 ya, 13. Oke, 13. Nah, 13 berarti perempuan yang memakai dasi ya, dasi. 13 ya. Oke, berarti yang tidak memakai dasi ada berapa orang tuh perempuannya? Tinggal 17 dikurangi 13 berarti 4 orang. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa perempuan yang tidak memakai dasi? Ya ini dong. Ya, jawabannya adalah yang 4A. Oke, di sini ada soal cerita ya. 8 konsumen ada F, G, H, J, K, L, M, dan N akan diwawancarai oleh peneliti ya kan. Nah, kemudian sebelum wawancara dimulai, ke-8 orang tersebut akan dibagi dalam 2 grup ya. Oke, yaitu grup 1 dan 2. Oke, jadi ceritanya ada 2 grup. Nah, masing-masing grup terdiri dari 4 konsumen ya kan. Ada 4 konsumen. Oh, berarti ini 8 dibagi 2 grup gitu ya. Pembentukan kelompok tersebut harus sesuai dengan kondisi berikut. Oke. F satu grup dengan J, G harus berbeda grup dengan M, H, oh ini mungkin kayak gini maksudnya ya. Jika H di grup 1, maka L harus di grup 1, berarti H sama L harus sama. Jika N di grup 2, maka G harus di grup 1. Nah, ini berarti kebalikan. Keempat konsumen yang mungkin di grup 1 adalah, nah ini kita bisa gunakan 2 cara ya. Yang pertama kita asumsikan kemungkinan-kemungkinannya yang di kelompok 1 apa, yang di kelompok 2 apa, tapi itu cenderung lebih lama. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi aja, sebetulnya jawabannya kita cocokkan dengan opsi yang ada di sini ya itu. Coba deh kalau kamu perhatikan nih, yang pertama ini F satu grup dengan J ya. Dalam artian F itu sama J harus selalu satu grup gitu ya. Nah, di sini berarti kalau mungkin yang mungkin untuk di grup 1, kalau misalkan ada F harus ada J. Nah, di sini nggak ada ya, F nggak ada J, berarti nggak boleh dong, karena F itu harus satu grup dengan yang J ya kan. Nah, kemudian yang B betul, yang C masih betul, yang D sama E nggak ada F-nya, nggak masalah ya. Nah, kemudian kita lihat ya, syarat yang kedua, G harus berbeda grup dengan M. Artinya kalau ada G nggak boleh ada M. Nah, kita perhatikan di sini ada nggak yang ada G ada M. Nah, ini nggak boleh nih, ada G ada M. Nah, karena mereka harus berbeda grup. Ini juga nggak boleh. Nah, berarti opsinya sekarang yang betul antara B dan C ya. Kita baca lagi. Yang ketiga, ini apa? Jika H di grup 1, maka L harus di grup 1. Nah, kalau misalkan ada H harus ada L. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, L doang nih, tapi nggak ada H-nya ya di sini nih, yang B. Berarti ini salah dong. Ya, harusnya kalau ada H di grup 1 maka L juga di grup 1 ya gitu kan. Atau enggak kalau misalkan di sini jika N di grup 2 maka G harus di grup 1 ya kan. Nah, di sini dua-duanya enggak ada hal yang bersangkutan dengan ini ya. Dalam artian betul gitu. Karena N sama G itu enggak gabung ya. Di opsi B sama C emang N sama G enggak gabung nih. Sorry, di posisi opsi yang B juga enggak boleh ya. Kenapa? Karena G sama N-nya itu enggak boleh satu grup, harus terpisah. Sedangkan kalau kita lihat di opsi yang B itu nggak ada G sama N, artinya G sama N nya di grup 2 dong. Nah, itu nggak boleh ya kan, harus terpisah. Jadi itu menguatkan bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Next, jika M dan L di grup 2 ya, maka konsumen yang tidak mungkin di grup 2 adalah, nah kita lihat yang M dulu nih ya. M itu nggak boleh barengan dengan G nih, harus berbeda. Artinya kalau misalkan M itu di grup 2, yang tidak mungkin di grup 2 yaitu salah satunya adalah G. Nah, ini udah pasti ya. So jawabannya adalah yang D ya.
Oke, next di sini nilai mata kuliah Alto pada semester 1 yang lalu adalah agama 80, bla bla sampai dengan perbajakan 70. Berapakah median dari data yang diperoleh Alto pada semester 1 yang lalu? Oke, kalau median itu kita bahas median. Ya, median itu adalah nilai tengah ya. Sorry, bukan nilai tengah. Kuartil tengah ya. Kuartil tengah gitu. Nah, so berarti kita harus urutkan dulu ya, syaratnya data harus terurut. Data urut. Ini syaratnya ya. Oke. Berarti kita urutkan dari yang terkecilnya 70 ya di sini ya. 70. Ya, ada 70. Di sini juga ada 70. Kemudian di sini 80 sekarang ya. 80. Kemudian ada 80 lagi, ada 85 dan ada 90 ya. Udah kan, ini semuanya udah kita merahin. Nah, berarti nilai tengahnya kita lihat tengah-tengah dari data yang terurut ini. Nah, disinilah kuartil 2-nya ya, atau mediannya 80. So jawabannya adalah yang C ya. Di kanan 3, kiri 3. Next, rekor seorang tukang batu yang memasang tegel ya untuk sebuah rumah adalah 9 jam. Tulisnya waktunya itu adalah 9 jam 54 menit dan 120 detik ya. Nah, berapa menitkah sebenarnya waktu yang diperlukan oleh tukang batu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya? Artinya kita harus rubah semua satuan ini terhadap menit. 1 jamnya itu kan dia 60 menit ya, berarti tinggal kita kalikan 60. Nah, ini udah menit ya. Oke. Nah, sekarang 1 detik itu 1/60 menit ya. Jadi dari detik ke menit tinggal dibagi 60. Oke, kita kalikan 9 dikali 6 itu 54, 540 ditambah 54 ditambah 2 ya. Nah, jadi berapa tuh? 582 berarti ya. Nah, bisa nggak 586 atau 582 nih? 540 ditambah 54 ditambah 2. Pusing ya kita gini nih, nggak kelihatan. Oh, oke. 596 ya. Tadi salah nambahin, ini kok nambah ke sini. 596 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana nih? Oke, yang D ya. 596 menit ya. Seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang. Oke, di sini variabelnya adalah tas dan keranjang dari bahan bambu ini ya, dari bahan bambu. Jumlah kedua macam tersebut adalah 48. Oh, artinya nanti jumlah tas ditambah dengan jumlah keranjang ya, itu adalah 48 buah. Jumlah keranjang ya, keranjang itu sama dengan 3 kali buah tas. Nah, berarti pertanyaannya berapakah keranjangnya? Berarti kita harus rubah nanti tasnya menjadi keranjang ya, K/3. Artinya tasnya ini menjadi keranjang per 3 ya. Keranjang per 3 ditambah dengan 1 keranjang sama dengan 48 ya. Nah, sekarang ini 1/3 ditambah 1 jadinya 4/3 keranjang ya, 1/3 tambah 1 sama dengan 48. Berarti 1 keranjangnya dapat berapa? Tinggal kali silang ya, 3-nya ke atas, 4-nya ke bawah. 48 dikali 3 dibagi 4. 48 bagi 4 kan 12 dikali 3 jadinya 36 keranjang. So jawabannya adalah yang B. Oke, ke soal yang terakhir. Di sini jika GEP Media YouTube channel yang menarik ya, jika GEP Media YouTube channel menarik, ini kita misalkan premis P ya, ini pasti tentang penarikan kesimpulan ya. Maka banyak orang yang menontonnya, berarti ini Q. Nah, kita tuliskan P maka Q ya. Nah, jika banyak orang yang menontonnya, berarti kalau dia Q, maka GEP Media akan terkenal R ya. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya secara silogisme ya, oke, kita coret ini jadinya P maka R. Nah, ini kesimpulannya ya. Jika GEP Media YouTube channel menarik, maka GEP Media akan terkenal. Atau yang senilainya itu adalah R maka P ya. Jangan dibalik. Berarti jika GEP Media terkenal, maka GEP Media YouTube channel menarik gitu ya. Nah, pertanyaan di sini lah, GEP Medianya terkenal katanya. GEP Media terkenal, berarti dia premis R nih. Nah, maka kesimpulannya bakalan P. Jadi GEP Media adalah YouTube channel yang menarik ya. Ada nggak sih? Nah, so jawabannya adalah yang D. Oke, jadi itu pembahasan prediksi soal TPS UTBK tahun 2022 tentang penalaran umum. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus channel GEP Media. See you di next video, sampai jumpa.